Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maya Anggrini Tias, NIM 9321073911 akan sedikit menjelaskan mengenai feedback dan remedial teaching. Jadi feedback sendiri adalah umpan balik yang secara istilah adalah informasi yang berkenaan dengan kemampuan siswa dan guru guna lebih meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh keduanya, baik dalam konteks pengetahuan ataupun pelatihan olahraga. Manfaat feedback itu sendiri adalah diantaranya mendorong siswa untuk terus berlatih, seperti ketika guru memberi semangat, "Oh Arya, semangat terus." Itu membuat motivasi terhadap siswa menaik sehingga siswa tersebut menjadi giat berlatih. Atau ketika semisal guru memberikan semangat seperti ini, "Wah Arya, nilaimu bagus sekali, pertahankan terus nak, semangat." Nah, seperti itu. Kemudian mencerminkan perilaku guru yang efektif. Maksudnya seperti apa? Maksudnya ketika guru memberikan feedback atau umpan balik berupa pengawasan atau perhatian guru terhadap siswa, itu memberi manfaat terhadap siswa itu sendiri sehingga merasa diperhatikan. Sehingga ketika melakukan sesuatu, siswa merasa harus melakukan yang terbaik ataupun melakukan sesuatu yang positif, seperti itu. Kemudian membantu siswa untuk menilai penampilan atau kemampuan yang tidak dapat dilihat dari siswa itu sendiri, seperti halnya ketika guru memberi saran atau ketika guru mencoba mengatakan sesuatu yang menimbulkan atau berefek positif terhadap siswa itu sendiri, seperti halnya ketika Arya, mungkin sebaiknya kamu ikut ekstrakurikuler ini deh, karena kayaknya kamu punya bakat. Atau mungkin Arya, sebaiknya kamu coba ikut baseball deh, atau kayaknya kamu ikut kaligrafi deh, kayaknya kamu punya seni di bidang itu atau bakat di bidang itu. Kemudian mendorong untuk menilai beberapa relevansi antara aspek-aspek pembelajaran dengan tingkat kemampuan siswa. Feedback yang diberikan guru terhadap siswa salah satunya adalah mengenai nilai. Jadi nilai adalah salah satu feedback yang diberikan guru terhadap siswa. Adanya nilai membuat siswa atau guru mengetahui tolak ukur kemampuan siswa itu sendiri. Kemudian, fungsi dari feedback adalah memotivasi siswa serta penguatan. Maksudnya gimana memotivasi? Yang tadi saya jelaskan adalah feedback memberi dorongan kepada siswa sehingga menjadikan siswa lebih terpacu lagi menjalankan atau mendorong siswa sehingga lebih giat untuk belajar. Kemudian pemberian penguatan. Pemberian penguatan atau feedback di sini berarti adalah pemberian penguatan yang dilakukan secara konsisten atau melakukan kejadian yang berulang seperti itu. Seperti halnya ketika si A mendapatkan ranking 2, guru memberikan feedback seperti, "Ari, wah kamu Ari, pintar sekali kamu nak, kamu mendapatkan ranking 2 di kelas, artinya kamu sudah menjadi juara kedua di kelas, wah baik sekali. Ada baiknya kamu mempertahankannya atau meningkatkannya, semangat terus." Kemudian macam-macam atau jenis feedback. Yang pertama adalah general specific feedback. Jadi umpan balik yang secara umum mengenai tingkah laku siswa atau gerakan secara umum ataupun bahkan baju yang dipakai siswa. Seperti contohnya, "Wah bagus, bajumu cantik sekali nak, terlihat bersih dan sangat rapi, bagus sekali." Kemudian concrete and incurrent feedback.
Concrete feedback adalah umpan balik yang terfokus pada aktivitas belajar yang sedang dipelajari siswa. Seperti halnya, bagus, kamu mengerjakan halaman berapa, Nak? Apakah ibu bisa membantu? Apakah kamu kesulitan dalam mengerjakannya? Mana yang bisa ibu bantu, Nak? Seperti itu contohnya. Kemudian simple feedback atau umpan balik yang hanya terfokus pada satu komponen keterampilan pada saat tersebut. Seperti halnya, anak-anak, kita belajar pada halaman 5-6. Perhatikan ibu dengan baik-baik. Seperti itu adalah contohnya dari simple feedback. Kemudian feedback positif, kemudian feedback netral, dan feedback negatif. Contohnya seperti apa? Feedback positif adalah umpan balik yang merujuk secara khusus yang berkaitan dengan hal positif. Seperti halnya, wah, kamu pintar sekali, Nak. Atau, wah, kamu cerdas sekali, Nak. Pertahankan terus ya semangat belajarnya. Semangat. Ataupun kemudian umpan balik netral adalah umpan balik yang tidak merujuk secara spesifik atau khusus terhadap siswa tertentu. Seperti halnya ketika kita sedang mengerjakan sesuatu atau sedang berlatih sepak bola. Feedback yang diberikan guru terhadap muridnya adalah ketika kita menunjuk sesuatu agar dilihat oleh siswa-siswa tersebut. Seperti contoh, hei, lihat itu ada bola di sana. Lihatlah baik-baik anak-anak apa yang dapat kita lakukan terhadap bola tersebut, dan sebagainya. Kemudian umpan balik atau feedback negatif adalah umpan balik yang bersifat negatif. Seperti halnya, Revaldi, kamu jangan malas ya, Nak. Namun itu umpan balik yang semestinya harus dihindari. Lebih baik dilakukan secara positif. Seperti halnya, Revaldi, sebaiknya kamu melakukan A, tidak melakukan B. Kemudian materi selanjutnya ada remedial teaching atau pembelajaran perbaikan. Remedial teaching adalah layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang telah ditetapkan dengan bentuk pemberian bantuan dalam proses belajar mengajar berupa kegiatan perbaikan terprogram dan disusun secara sistematis. Kemudian pengajaran remedial memiliki beberapa fungsi, di antaranya adalah yang pertama, fungsi korektif, di mana terjadi perbaikan hasil belajar dan perbaikan segi kepribadian siswa. Maksudnya bagaimana? Fungsi korektif ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki nilai belajar mengajar siswa atau nilai rapotnya atau nilai yang kurang dari mata pelajaran siswa itu. Kemudian fungsi pemahaman yang memungkinkan siswa mengalami kemampuan atau kelemahan serta memungkinkan guru menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai dengan kondisi siswa. Kemudian fungsi penyesuaian yang mungkin siswa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang memungkinkan guru menyesuaikan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa. Dari fungsi ini adalah maksudnya remedial teaching memberikan kesempatan kepada guru untuk memberikan sistem pembelajaran yang mungkin akan bisa diterima oleh siswanya sehingga siswanya itu dapat menyerap atau lebih meningkatkan kembali kemampuan dari siswa tersebut terhadap mata pelajaran yang satu atau yang lainnya yang merasa kurang atau lemah di mata pelajaran tersebut. Kemudian fungsi pengayaan yang memungkinkan siswa menguasai materi lebih banyak dan mendalam serta memungkinkan guru mengembangkan berbagai metode yang sesuai dengan karakteristik siswa.
Fungsi ini hampir sama dengan fungsi yang sebelumnya, yaitu guru memberikan metode atau pilihan metode kepada siswa sehingga siswa akan mengalami perbaikan atau mengalami peningkatan dalam pemahaman terhadap suatu materi atau mata pelajaran, sehingga tidak mengalami ketinggalan dalam mata pelajaran tersebut. Intinya, guru memberi kemudahan terhadap metode yang ia pakai. Kemudian fungsi akseleratif, yaitu kemungkinan siswa mempercepat proses pembelajarannya dalam menguasai materi yang disediakan. Dan yang terakhir adalah fungsi terapik yang memungkinkan terjadinya perbaikan segi-segi kepribadian yang menunjang keberhasilan belajar siswa. Seperti halnya fungsi ini, contohnya adalah guru memberikan suplai tugas tambahan sehingga siswa dengan mengerjakan itu dia mendapat materi baru ataupun penguasaan materi yang mendalam terhadap materi tersebut atau materi yang kurang tersebut. Kemudian pendekatan dalam pengajaran remedial. Yang pertama adalah pendekatan kuratif. Pendekatan yang dilakukan setelah diketahui adanya siswa yang gagal mencapai tujuan pembelajaran. Ada 3 yang dapat dikembangkan oleh guru, yaitu strategi pengulangan, pengayaan, dan pengukuhan, serta strategi percepatan. Apa macam-macam dari 3 strategi yang dapat dikembangkan itu adalah strategi pengulangan. Jadi, materi mana yang kurang bisa dipahami, maka akan diberikan materi itu secara berkelanjutan atau konsisten sehingga membuat anak memahami materi tersebut. Kemudian pengayaan. Materi mana yang kurang bisa akan diberikan soalnya, soal ditambah lagi latihan-latihannya sehingga siswa akan mendalami materi tersebut. Kemudian pengukuhan atau pengulangan. Pada jam akhir, biasanya guru akan mereview kembali pelajaran yang disampaikan pada hari itu atau hari sebelumnya, sehingga siswa dapat mengingat kembali materi-materi yang telah disampaikan oleh gurunya tersebut. Kemudian pendekatan preventif. Pendekatan yang ditujukan kepada siswa pada awal kegiatan belajar setelah digunakan akan mengalami yang diduga akan mengalami kesulitan belajar. Strategi pengajaran yang dapat dilakukan yaitu kelompok homogen, individual, atau kelas khusus. Jadi pada pendekatan preventif ini menggunakan pendekatan misalnya kelompok homogen, individual, atau kelas khusus, di mana guru menjelaskan secara intensif bagian mana yang kurang dipahami oleh suatu subjek atau siswa itu sendiri yang diperkirakan mengalami kekurangan atau keterlambatan penyerapan materi tersebut. Kemudian pendekatan bersifat pengembangan. Pendekatan yang didasarkan pada pemikiran bahwa kesulitan siswa harus diketahui guru sendiri, mungkin agar dapat diberikan bantuan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pendekatan ini biasanya dapat dilihat guru dari bagaimana siswa itu memperhatikan gurunya ataupun dari nilai-nilai yang didapat guru dari latihan-latihan yang telah dilakukan. Kemudian fungsi pengajaran remedial atau remedial teaching. Yang pertama adalah fungsi korektif yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian fungsi pemahaman.
baik guru maupun siswa akan memahami tentang langkah yang telah dilakukan perlu diperbaiki atau menyadari kekurangannya. Jadi antara guru dan siswa sama-sama memberi pengertian atau saling memberi masukan terhadap apa yang seharusnya diberikan guru atau metode apa yang diberikan, sehingga dapat membuat siswa merasa paham atau menguasai materi tersebut. Kemudian fungsi penyesuaian. Dengan pengajaran remedi, siswa dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan sekitarnya, sehingga ketika siswa mengalami kekurangan atau ketinggalan materi, siswa tersebut bisa bertanya ataupun jika mungkin sungkan bisa bertanya kepada temannya, sehingga tidak mengganggu jalannya sistem belajar mengajar yang sudah ditentukan di kelas tersebut. Kemudian fungsi pengayaan. Dimaksudkan bahwa pengajaran remedial dapat memperkaya proses belajar mengajar. Adanya sistem remedial membuat siswa dapat lebih giat belajar lagi atau lebih menggali lagi pengetahuan atau mungkin dapat memperluas kembali pengetahuannya tersebut. Kemudian fungsi akselerasi. Pengajaran remedi siswa akan dipercepat proses belajarnya. Dengan demikian siswa memperoleh manfaat dengan percepatan waktu yang dipergunakan dalam belajar mengajar tersebut. Kemudian fungsi terapeutik, yaitu baik secara langsung atau tidak langsung pengajaran remedi dapat menyembuhkan atau mengobati kondisi-kondisi kepribadian siswa yang sedikit banyaknya dapat mengalami penyimpangan atau abnormal. Maksudnya gimana? Kadang-kadang kalau siswa mendapat nilai yang kurang, dia akan merasa down sehingga merasa kurang percaya diri. Seperti itu, adanya sistem remedi membuat siswa lebih percaya diri lagi untuk menyelesaikan suatu masalah atau suatu tugas. Jadi tidak merasa aku kekurangan di materi ini, aku sudah menyerah. Tidak seperti itu. Adanya sistem remedi membuat siswa belajar lagi mana poin-poin yang kurang bisa dimengerti. Kemudian strategi pendekatan yang bersifat kuratif adalah pengajaran dikatakan bersifat kuratif bila mana diberikan setelah penyelesaian program. Tindakan tersebut dilakukan setelah melihat kenyataan bahwa ada seorang atau sebagian siswa, bahkan sebagian besar siswa dipandang tidak mampu untuk menyelesaikan program secara sempurna sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi strategi ini melihat poin akhir atau output pembelajaran dari pembelajaran yang telah dilakukan. Seperti halnya guru melihat output yang telah dilakukan setelah ujian selesai. Kira-kira si A ini kekurangan di materi ini, atau sebagian banyak siswa kekurangan di materi ini, ada baiknya dilakukan remedi di bagian ini dan sebagainya. Kemudian teknik-teknik yang digunakan diantaranya adalah pengulangan atau repetition. Pelaksanaannya dapat dilakukan pada tiap akhir pelajaran, seperti mereview kembali pelajaran yang telah dilakukan pada unit atau satuan tertentu materi. Kemudian pengayaan dan pengukuhan atau encouragement and reinforcement, yaitu sasaran ditujukan kepada siswa yang mempunyai kelemahan ringan atau bahkan siswa yang mempunyai kemampuan tinggi. Materi yang diberikan yaitu yang masih ada kaitannya dengan materi pokok yang dapat juga merupakan tambahan atau suplemen, sehingga akan memperoleh cakrawala yang lebih luas dari materi tersebut. Maksudnya bagaimana? Materi satu bisa dikembangkan menjadi materi yang lebih spesifik atau lebih global sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Bisa untuk dimaksudkan memperbaiki
pemahaman siswa, bisa juga menambah cakrawala siswa itu sendiri. Kemudian teknik percepatan atau acceleration. Cara lain yang dapat diberikan kepada siswa berbakat tetapi menunjukkan kesulitan emosional dapat dengan memberikan promosi penuh atau maju berkelanjutan. Pelaksanaannya dapat diberikan pelajaran untuk tingkat yang lebih atau semester yang di atasnya. Kadang-kadang siswa yang tidak tertarik dengan suatu pelajaran tertentu karena merasa dirinya lebih, guru memberikan remedial teaching dengan memberikan konsep atau metode acceleration. Kemudian strategi pendekatan yang bersifat preventif. Pada pendekatan kuratif ditunjukkan pada siswa yang secara nyata telah mempunyai kesulitan tertentu, sedangkan pada pendekatan preventif ditujukan kepada siswa yang diperkirakan mempunyai kesulitan berdasarkan informasi yang diperoleh, sehingga langkah ini merupakan antisipasi atau pencegahan agar apa yang mungkin saja terjadi dapat dicegah, sehingga pendekatan tersebut juga sebagai pencegahan. Seperti halnya ketika si A terlihat kesulitan, guru itu masih menduga ketika guru menerangkan terlihat si A lebih serius atau mungkin terlihat lebih tidak semangat dalam satu materi. Guru itu sudah menduga-duga dan akan menjelaskan atau merubah metodenya sehingga murid tersebut bisa paham. Jadi pada pendekatan bersifat preventif ini, guru melihat atau melakukan praduga sehingga terjadi pencegahan. Kemudian strategi pendekatan pengajaran remedi bersifat pengembangan atau developmental. Pada pengembangan merupakan tindak lanjut yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung atau during teaching diagnostic. Tujuannya adalah siswa dapat segera mengatasi hambatan atau kesulitan yang mungkin akan dialami dalam pelaksanaannya, seperti guru sudah menyiapkan modul atau tutorial atau audio visual atau video-video yang dapat mensuplai kemampuan siswa atau pemahaman siswa itu sendiri. Kemudian metode-metode pengajaran remedial teaching diantaranya adalah tugas. Pemberian tugas ini penting agar guru dapat melihat kemampuan siswa. Kemudian diskusi. Diskusi ini bisa dilakukan secara di kelas ataupun memberikan tugas kelompok sehingga melihat kemampuan siswa dari secara kelompok yang dilakukan dengan menggunakan metode diskusi. Kemudian tutor sebaya. Ada kalanya siswa merasa canggung atau sungkan terhadap gurunya untuk bertanya mengenai kesulitan yang ia hadapi, sehingga guru bisa membuat metode tutor sebaya, menunjuk satu orang teman untuk memberi pelajaran atau memberi tambahan pelajaran kepada temannya lain. Manfaatnya selain kepada siswa yang kurang ini, kepada siswa yang telah ditunjuk untuk memberi pelajaran kepada temannya ini adalah menguatkan memori. Atau mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.